Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Razana Aldi Maulana. Saya Indah Ramawati Putri. Perkenalkan, nama saya Rika Nini. Nama saya Desi Plani. Dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di Perencanaan Wilayah dan Kota. Dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dengan NIM 1092311-042. Dari angkatan 23A. Dengan NIM 1092411006 dan Dengan NIM 1092411004 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2024. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan apa sih itu RT/RW. Nah, RT/RW ini adalah dokumen perencanaan yang mengatur fungsi ruang di suatu wilayah, baik dalam fungsi lindung maupun fungsi budidaya, serta menjadi pedoman pembangunan agar pembangunan tersebut itu lebih tertib, terarah dan berkelanjutan. RT/RW ini bukan sekedar dokumen teknis, melainkan juga menjadi pedoman besar bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk membangun pembangunan di suatu wilayah tersebut agar wilayah tersebut itu menjadi lebih tertib dengan karakteristik yang ada pada saat ini. Nah, video ini akan membantu kita agar memahami arah pembangunan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari kondisi wilayah, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, hingga bagaimana ruang yang di Provinsi Bangka Belitung ini dimanfaatkan dan dikendalikan. Gambaran umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memiliki luas daratan sekitaran 16.424 km persegi dan luas daratan 65.301 km persegi. Dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memiliki 7 daerah, yaitu terdiri atas Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Belitung dan Belitung Timur. Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah untuk mewujudkan tata ruang yang terpadu, berimbang, berkeadilan, serta berbasis agrobakari untuk menunjang pariwisata serta pengendalian wilayah demi pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, secara keseluruhan pembangunan di provinsi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, sosial dengan mempertahankan karakter alam kepulauan dan pesisir yang menjadi kekuatan utama di provinsi ini. Selanjutnya ada struktur ruang, di mana struktur ruang sendiri pada dasarnya menggambarkan bagaimana sebuah wilayah ditata, mulai dari pusat-pusat kegiatannya sampai jaringan prasarana yang menghubungkan pergerakan orang dan barang. Dengan kata ini adalah kerangka besar yang memastikan aktivitas ekonomi, sosial, dan layanan publik bisa berjalan efektif. Yang pertama yaitu kita mulai dari sistem perkotaan. Di Bangka Belitung, pusat kegiatan dibangun secara berjenjang. Di puncaknya ada PKNP, yaitu Kota Pangkal Pinang sebagai pusat pelayanan kota skala provinsi. Lalu di bawahnya terdapat PKW, yaitu Kota Mentok, Tanjung Pandan, dan Manggar, yang berfungsi melayani kawasan yang lebih luas di masing-masing pulau. Setingkat berikutnya ada PKWP yang terdiri dari Toboli dan Toba yang menjadi simpul pertumbuhan di wilayah kabupaten. Baru kemudian 15 PKL seperti Sungai Liat, Belitung, Sijuk, Kelapa, Gantung, dan lainnya yang menggerakkan aktivitas pada level lokal. Hierarki ini menunjukkan bahwa pelayanan wilayah berjalan tertahap dan saling melengkapi. Dari pusat provinsi hingga pusat-pusat kecil dekat dengan masyarakat. Yang kedua ada jaringan transportasi. Jaringan inilah yang membuat setiap pusat kegiatan bisa saling terhubung, mulai dari jalan kolektor, primer, yang menjadi jalur utama pergerakan darat, terminal tipe B dan C yang melayani mobilitas antar dan dalam kota, hingga pelabuhan besar seperti Pangkal Balon dan Tanjung Batu yang menjadi pintu keluar masuk logistik. Tak hanya itu, terdapat pulau pelabuhan pengumpulan dan pengumpan yang memperlancar distribusi ke pulau maupun daerah terkecil. Dan untuk konektivitas
Ini saya akan menjelaskan mengenai pola ruang. Pola ruang suatu wilayah pada dasarnya mengatur pemanfaatan ruang agar tertata dan berkelanjutan, serta selaras dengan daya dukung lingkungan. Pola ruang dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang masing-masing memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda. Kawasan lindung mencakup hutan lindung yang tersebar di seluruh kabupaten sempadan, pantai, dan sungai, kawasan di sekitar kolong dan mata air, daerah rawan bencana, serta kawasan konservasi dan pelestarian alam. Seluruh kawasan ini diprioritaskan untuk dijaga dan dilindungi karena berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengatur data air, mencegah kerusakan ekosistem, serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, longsor, atau kekeringan. Perlindungan kawasan ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Kawasan budidaya merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Kawasan ini meliputi wilayah pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, pariwisata, dan permukiman. Setiap jenis kawasan memiliki karakteristik dan potensi masing-masing yang perlu dikembangkan secara optimal, namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Misalnya, kawasan pertanian dan perikanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara kawasan industri dan pertambangan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara terukur. Kawasan pariwisata ditata agar mampu menarik kunjungan tanpa mengganggu lingkungan, sedangkan kawasan pemukiman direncanakan agar layak huni dan terintegrasi dengan fasilitas dasar. Secara keseluruhan, pola ruang berfungsi sebagai panduan yang menunjukkan lokasi kegiatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan berjalan secara terkendali, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta sesuai dengan kemampuan alam dalam mendukung aktivitas tersebut. Dengan demikian, pola ruang bukan hanya arahan pembangunan, tetapi juga alat pengendalian agar keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan dapat terjaga secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada kawasan strategis provinsi. Jadi kawasan strategis provinsi inilah adalah bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kenapa? Karena memiliki peran penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan strategis ditetapkan berdasarkan yang pertama potensi unggulan, kedua isu pembangunan, dan yang ketiga nilai dari kawasan tersebut. Ada contoh dari kawasan strategis provinsi. Yang pertama itu ada kawasan hutan lima, yang kedua ada kawasan pesisir matahari, yang ketiga ada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir ada kawasan pertanian dan budidaya. Nah, dengan memahami kawasan strategis, kita bisa mengetahui mana saja wilayah yang menjadi prioritas dalam pembangunan khususnya di provinsi. Selanjutnya itu ada arahan pemanfaatan ruang. Jadi arahan pemanfaatan ruang ini adalah pemanfaatan ruang memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan terarah, tidak saling bertumpang tindih, dan tetap sejalan dengan rencana tata ruang. Ada beberapa dalam arahan pemanfaatan ruang. Yang pertama itu ada KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi KKPR ini menjadi dasar apakah suatu kegiatan seperti pembangunan perumahan, industri, dan atau aktivitas lainnya sudah sesuai dengan peruntukan ruangnya dalam RTR. Nah, sehingga KPR ini menjadi dasar pemberian izin pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada indikasi program rumah tahunan. Dalam RTRW terdapat daftar program prioritas untuk 5 tahun dalam yang menjadi penjabaran dari 20 tahun. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur kawasan, yang kedua ada penyediaan ruang terbuka hijau, yang ketiga ada pengembangan industri hingga penguatan kawasan strategis. Nah, dengan adanya arahan pemanfaatan ruang, pembangunan dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan dokumen. Selanjutnya yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi pengendalian pemanfaatan ruang ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan kerusakan. Ada beberapa dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Yang pertama itu ada penentuan umum zonasi atau KUZ. Jadi KUZ ini mengatur apa yang boleh, apa yang harus berizin,
disinsentif, yaitu diberikan kepada kegiatan yang berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan atau tidak sesuai dengan donasinya, seperti pembatasan izin, penghentian sementara, dan kenaikan pajak untuk kegiatan yang berisiko. Nah, selanjutnya itu ada arahan sanksi. Arahan sanksi ini diberikan untuk pelanggaran pemanfaatan ruang. Misalnya yang pertama itu ada pembangunan tanpa izin, yang kedua ada penggunaan ruang untuk sesuai donasi, yang ketiga ada perusakan kawasan lindung, yang keempat ada kegiatan tambang yang merusak lingkungan. Nah, ada pun jenis sanksi yang diberikan, yaitu yang pertama ada teguran, yang kedua ada penghentian kegiatan, yang ketiga ada pembongkaran bangunan, yang keempat ada denda administratif dan proses hukum pidana. Nah, dengan pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan dapat berjalan tertib, tidak merusak lingkungan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Peran kelembagaan dalam perencanaan RT RW ialah untuk mengatur, mengkoordinasikan, serta mengawasi penyusunan rencana tata ruang. Dan peran pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota ialah untuk menyusun rencana tata ruang, mengkoordinasi antar instansi, serta memastikan rencana sesuai dengan aturan dan didukung oleh data yang valid. Sedangkan peran dari pihak masyarakat ialah berpartisipasi dalam proses perencanaan, memberikan masukan, dan melaporkan tentang pelanggaran tata ruang serta mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kegiatan sehari-hari. Selesai, itulah beberapa substansi penting dalam RT RW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 sampai 2034. Masyarakat Bangka Belitung, mari bersama-sama mewujudkan tata ruang yang lebih baik untuk masa depan Bangka Belitung. Saya Razan, mewakili kelompok 1, minta maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan di pendengar sekalian, sekaligus pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. RT RW Bangka Belitung. Cuau, cuau, cuau. Dan luas daratan 65.301 km persegi. Dan Kepulauan Bangka Belitung itu memiliki tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah untuk mewujudkan tata ruang yang terpadu, berimbang, berkeadilan, serta berbasis agrobaik.